Pernah nggak sih kamu berpikir bahwa kamu adalah orang yang paling tidak beruntung di dunia ini, selalu gagal, menganggap diri sangat tidak berguna, putus asa, dan selalu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan, itu hampir tidak pernah terwujud. Bahkan pada akhirnya yang kamu lihat dari semua yang kamu harapkan hanyalah kegagalan. Lalu kamu mulai bertanya-tanya, apa sih yang salah dari hidupmu? Apakah kamu masih kurang berusaha? Atau memang orang lain lebih beruntung dari dirimu? Oke, selamat datang kembali di channel Diaksara, di mana pada video kali ini kita akan membahas satu buku yang sangat luar biasa. Buku ini ditulis oleh James Clear, seorang pakar kebiasaan yang sangat terkenal dari Amerika Serikat. Dan buku ini berjudul Atomic Habits. Oke, sadar gak sih bahwa hidup yang kita jalani saat ini adalah bentuk akumulasi dari banyaknya kebiasaan yang kita lakukan di masa lalu. Ya mungkin ini sama halnya dengan hukum tabur tuai cuy. Apa yang kamu tabur hari ini, itu yang akan kamu tuai di waktu yang akan datang. Dan masih banyak di antara kita yang sama sekali tidak menyadari akan hal ini. Atau bahkan kita sudah tahu akan hal ini tapi tetap saja melakukan hal-hal yang jelas-jelas bisa merusak kehidupan masa depan kita. Ada juga sebagian besar orang yang selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita mulai mengembangkan dan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghilangkan kebiasaan yang buruk dari diri kita. Namun, seringnya harapan atau ekspektasi kita yang kita bayangkan di hari-hari yang akan datang itu sangat tidak sesuai dengan realita yang kita jumpai cuy. Sehingga banyak di antara kita yang kecewa, marah, sedih, putus asa, bahkan sampai akhirnya memutuskan untuk berhenti. Hal tersebut sebenarnya bukan karena kurangnya tekad kita untuk berubah menjadi lebih baik. Ya, bukan juga karena kita adalah orang-orang yang kurang beruntung. Namun hal itu kebanyakan terjadi karena kita terlalu menggebu-gebu dan selalu berfokus pada hasil yang ingin kita peroleh. Ya, sehingga kita mengalami berbagai macam tekanan saat menjalaninya dan tidak menikmati proses demi proses yang kita lakukan. Membangun kebiasaan baik memang cukup sulit untuk dilakukan. Apalagi ya jika lingkungan sekitaran kita itu tidak mendukung atas perubahan yang kita inginkan. Tapi di dalam buku Atomic Habits, James Clear memberitahukan cara-cara jitu untuk melakukan hal itu. Apa saja itu? Yuk kita bahas. Sebagian besar dari kita mungkin sudah terdoktrin dengan ajaran di mana kita harus memiliki mimpi yang besar untuk menjadi orang yang sukses, bukan? Nah, statement tersebut sebenarnya tidak salah. Namun jika mimpi kita terlalu besar dan bahkan tidak relevan dengan usaha yang kita lakukan, ya pada suatu titik kita akan merasa lelah dan mulai muncul pemikiran bahwa mimpi itu tidak mungkin diraih. Agar hal tersebut tidak terjadi, James Clear menyarankan kita untuk melakukan perubahan positif dalam keseharian kita dengan porsi kecil secara bertahap. Jika kita berubah menjadi lebih baik 1% saja dalam menjalani keseharian kita, maka kita akan menjadi versi yang lebih baik sebesar 37 kali dalam 365 hari kemudian atau dalam 1 tahun. Sebaliknya, jika kita melakukan 1% lebih buruk setiap harinya, maka dalam waktu 365 hari atau dalam waktu 1 tahun, perubahan yang ada pada diri kita itu nyaris bernilai 0. Namun yang menjadi tantangan terbesar saat ini adalah, ya kita hidup di dunia yang semuanya serba cepat cuy. Kita ingin melihat perubahan dari apa yang kita lakukan itu secara instan. Kita sangat sulit untuk melihat sesuatu yang memiliki manfaat secara jangka panjang. Hal ini yang terkadang membuat kita lebih mudah untuk tergelincir pada kebiasaan yang buruk. Dan ya itu menjadi pilihanmu dari sekarang. Apakah kamu ingin melakukan 1% lebih baik setiap harinya, atau malah menjadi 1% lebih buruk untuk setiap harinya? Misalkan nih, si Tejo, sebagai mahasiswa dengan kemampuan rata-rata, ingin mendapatkan nilai A di ujian akhir dari suatu mata kuliah tertentu. Tetapi si Tejo memiliki cara belajar yang kurang baik dan hanya memanfaatkan sistem kebut semalam untuk mempelajari semua materi yang akan diujikan. Sekarang, pertanyaannya adalah, berapa besarkah kemungkinan si Tejo akan mendapatkan nilai A dengan metode tersebut? Oke, bandingkan dengan si Bagas misalnya, yang memiliki kemampuan setara atau sama dengan si Tejo. Namun dia menerapkan sistem belajar yang lebih baik. Dia memiliki kebiasaan untuk meringkas apa-apa yang telah dipelajari dan mulai membaca ulang ringkasan tersebut setiap minggunya. Si Bagas tidak berfokus pada nilai, tetapi dia mencoba untuk menciptakan sistem yang akan membantu dia untuk meraih tujuan tersebut. Hal ini juga pernah diungkapkan oleh James Clear. 4 masalah yang ada jika kita mempunyai obsesi yang berlebihan pada tujuan. Yang pertama, pemenang dan pecundang memiliki tujuan yang sama.
Oke, pemenang dan pecundang sebenarnya pada awalnya mereka sama-sama mempunyai tujuan yang sama cuy. Tapi yang membedakannya adalah seorang pemenang terbiasa bersemangat mengerjakan hal-hal yang sama secara berulang-ulang dan memperbaiki diri secara sedikit demi sedikit dengan konsisten. Nah, berbeda dengan pecundang, ia hanya akan bergairah ketika mendapatkan hasrat, lalu bosan ketika hasratnya menurun, dan ya pada akhirnya ia akan mencari alasan untuk melewatkannya. Oke, poin yang kedua, meraih tujuan itu tidak mengubah cara kerjamu menjadi lebih baik. Dan ini yang paling sering terjadi dan paling sering kita lakukan cuy. Karena sasaran kita hanya pada tujuan, bukan pada sistem, jadinya kita akan memaksakan diri untuk melakukan apa saja untuk mencapainya. Ya, bahkan bisa memanfaatkan cara-cara cepat dan tidak baik untuk meraih tujuan tersebut. Poin yang ketiga, tujuan membatasi kebahagiaan kita. Ini yang seringkali membuat kita putus asa dalam meraih impian kita. Karena kita hanya akan bahagia ketika tujuan itu telah dicapai. Dan pada suatu hari ketika kita gagal untuk meraihnya, letak kebahagiaan kita akan hilang. Dan poin yang keempat, tujuan hampir selalu bertolak belakang dengan hal-hal yang memiliki manfaat jangka panjang. Ya, ini hampir sama dengan poin yang kedua tadi. Karena kita selalu berfokus pada tujuan sehingga kita ingin melakukan apa saja untuk meraih tanpa berpikir panjang. Sekarang ini, jogging dan bersepeda sedang menjadi kegiatan yang banyak dilakukan oleh orang. Tetapi, siapakah yang akhirnya dapat melakukan dua hal ini secara konsisten? Apakah orang yang ingin dianggap kekinian, atau orang yang mendefinisikan dirinya sebagai manusia sehat yang akan bertahan? Orang yang mendefinisikan dirinya sebagai manusia sehat itu tidak akan peduli jika jogging dan bersepeda adalah hal yang sedang menjadi tren, karena mereka telah merasakan manfaatnya pada kesehatan mereka. Oke, saya akan mencoba merangkum buku ini ke dalam 4 pokok utama bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk membangun dan menciptakan kebiasaan yang baik. Poin yang pertama adalah menjadikannya terlihat. Sebelum kita ingin menciptakan dan membangun kebiasaan yang baru, kita harus benar-benar melihat bahwa itu merupakan kebiasaan yang realistis, juga sangat clear bahwa kedepannya akan seperti apa. Setelah itu, jika kita sudah benar-benar yakin akan hal itu, kita bisa mulai fokus untuk melakukannya. Pada kaidah pertama ini, menjadikannya terlihat ialah dengan menghubungkan sebuah kebiasaan baik dengan sebuah petunjuk. Ini bisa tergantung situasinya. Contohnya, apabila seseorang ingin menurunkan berat badan, maka apabila ia melihat lift, ia akan lebih memilih untuk menggunakan tangga saja. Menjadikan sebuah konteks menjadi petunjuk ialah salah satu tahap untuk memulai kebiasaan ini. Begitu kebiasaan terbentuk, mustahil kita akan melupakannya dan jadikan itu sebagai salah satu pengendali diri. Contoh kedua adalah misalnya kamu ingin memulai kebiasaan untuk menulis jurnal tentang keseharianmu. Jika kamu menaruh buku dan alat tulismu di dalam tas, besar kemungkinannya kamu akan lupa untuk menulisnya. Akan tetapi, jika kamu menaruh buku dan alat tulismu di atas meja kamarmu, di mana kamu bisa melihatnya dengan jelas, setidaknya kamu akan teringat bahwa kamu harus menulis jurnal setiap hari. Jadi, kunci pertama untuk membangun kebiasaan adalah buat jelas tanda-tanda untuk memulai kebiasaan itu. Poin yang kedua adalah menjadikannya menarik. Inti dari kaidah kedua ini adalah perlunya kita membuat kebiasaan yang telah kita mulai sebelumnya menjadi sebuah kebiasaan yang menarik. Karena sesungguhnya pengalaman yang menyenangkan itu akan sangat membantu untuk memotivasi kita dalam melakukan kebiasaan itu secara terus-menerus. Oke, kita ambil contoh dari penggunaan tangga tadi untuk menurunkan berat badan. Kita bisa membuatnya menjadi lebih menyenangkan dengan menggabungkan hal itu dengan hobi atau dengan rutinitas kita. Contohnya, setiap kamu pergi ke kantor untuk kerja, walaupun di tempat kerjamu ada lift, tapi karena kamu sudah bertekad untuk menurunkan berat badan, maka kamu akan lebih memilih untuk menggunakan tangga. Atau misalnya saat kamu ingin menulis jurnal, tapi kamu merasa malas dan tidak mempunyai motivasi, ya kamu harus membuat kebiasaan itu menjadi lebih atraktif. Misalnya, kamu menulis sambil mendengarkan musik yang kamu suka, dan jika kamu suka wewangian, kamu bisa menaruh aromaterapi di meja tempat kamu menulis. Ya dengan begitu kamu akan lebih merasa bersemangat. Poin yang ketiga adalah menjadikannya mudah. Pada kaidah ketiga ini, kita perlu menciptakan sebuah kebiasaan menjadi mudah. Salah satu yang dapat kita lakukan ialah menciptakan lingkungan tempat melakukan kebiasaan baik menjadi nyaman dan tanpa ada hambatan. Contohnya seperti kebiasaan untuk merapikan kantor dan meja kerja setiap hari. Ya, bukan hanya karena kebersihan setiap kegiatan berakhir, tapi juga untuk menyiapkan dan memudahkan kegiatan yang akan datang.
Atau contoh lainnya adalah saat kamu sedang menulis jurnal, perhatianmu selalu teralihkan dengan notifikasi yang muncul tanpa henti pada layar ponsel. Untuk mempermudah proses penulisan jurnal, kita harus menghilangkan gangguan tersebut dengan mematikan ponsel untuk sementara. Intinya, kita perlu merancang kebiasaan yang kita lakukan, itu menjadi kebiasaan yang bisa dilakukan dengan mudah. Poin yang terakhir atau poin yang keempat, menjadikannya memuaskan. Sebuah proses akan terlihat memuaskan apabila kita memiliki perasaan bahwa kita mengalami kemajuan. Nah, dengan ini kita perlu membuat pemantauan atau kebiasaan dalam proses kita. Ini bisa ditandai mulai dari penandaan pada kalender atau mencatat perkembangan latihan kita. Pemantauan kebiasaan ini memberikan kepuasan pada diri kita karena menyediakan bukti tentang kemajuan diri kita. Atau dalam hal membuat jurnal tadi misalnya, mungkin reward yang langsung kita dapatkan adalah kemajuan kita untuk melihat seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada diri kita dengan melihat catatan-catatan harian yang telah kita tuliskan sebelumnya dan bersyukur atas perubahan positif yang telah kamu dapatkan. Oke, dan akhirnya kita sampai di kesimpulan. Jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari buku Atomic Habit ini, yaitu yang pertama, kesalahan dalam gagalnya proses pembentukan kebiasaan yang baik sebenarnya bukan pada diri kita, melainkan ada pada sistem yang kita pilih. Di mana kebanyakan dari kita jika ingin memulai suatu hal yang merupakan kebiasaan yang ingin kita capai, itu terlalu menggebu-gebu dan akhirnya diri kita menjadi tertekan dan tidak menikmati segala proses yang kita jalankan. Maka dari itu, kita harus memulainya dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, baru semakin berkembang yang pastinya melalui proses demi proses. Kemudian yang kedua, mencobalah untuk melakukannya terlebih dahulu sebelum kita menyerah. Karena kebanyakan dari kita sudah merasa sulit dan tidak mampu saat baru membayangkan dan memikirkan hal itu, padahal kita belum benar-benar mencobanya. Kemudian yang ketiga adalah dalam proses membangun sebuah kebiasaan, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menjadikannya itu terlihat. Kemudian yang kedua, menjadikannya lebih menarik. Yang ketiga, menjadikannya lebih mudah. Dan yang terakhir adalah menjadikannya memuaskan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Dan jika video ini berguna bagi kamu, jangan lupa bagikan kepada orang-orang di sekitarmu agar lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya. Salam di Aksara.